Oke, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Dan tadi ini saya langsung ke Bang Petrus lagi dulu. Tadi sudah disampaikan bahwa TPD ini sudah melaporkan ya kasus ini juga ke Ombudsman. Jadi ini udah larinya kemana-mana nih Bang? Jadi laporan di Ombudsman itu karena kemarin di sidang terakhir pada saat membacakan putusan, di situ baru kami tahu bahwa Anwar Usman pada waktu membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mengangkat Jimli, Pak Bintan Saragi dan satu lagi hakim konstitusi itu menjadi majelis, dia tidak menyiapkan juga Majelis Kehormatan Banding. Padahal di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa untuk membela diri, hakim terlapor akan membela diri pada Majelis Kehormatan Banding. Nah, tetapi dia tidak mengatur bagaimana kalau putusan itu merugikan pelapor, kan pelapor juga harusnya punya hak yang sama untuk banding. Di peraturan itu tidak atur. Kemudian, jadi dia sudah tidak bentuk Majelis Kehormatan Banding, dia juga tidak buat pengaturan mengenai bagaimana cara membandingnya, berapa hari tunggunya, selama berapa hari tunggu, atau kalau dia tidak banding, nilai putusannya bagaimana. Kemudian bagi pelapor yang merasa tidak puas, bandingnya bagaimana, itu dia tidak atur. Berita acaranya tidak dibuat sama sekali. Kemudian untuk memiliki Majelis Kehormatan Banding, Mahkamah Konstitusi membuat peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Banding. Peraturan itu pun tidak ada. Padahal itu kewajiban ketua, sebagai ketua itu dia punya kewenangan membuat peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang MK. Nah, atas kelalaian-kelalaian itu kami tadi membawa persoalan ini ke ke Ombudsman sebagai maladministrasi. Karena ini pelanggaran sehingga menyulitkan kita sebagai masyarakat yang ingin menegakkan aturan, kesulitan, kita tidak punya fasilitas sarana untuk menuju ke sana. Sehingga di sana tadi laporan kita diterima, karena kita harus jelaskan. Karena mereka menghindari jangan sampai kalian datang lapor soal hukum acara di sana atau soal persidangan etik. Nah, kita jelaskan enggak, ini soal dia sebagai pelayan publik, dia lalai. Kemudian peraturan MK ini pun ternyata belum diundangkan. Kalau dia belum diundangkan, mestinya tidak boleh diterapkan. Kita udah cek. Setiap peraturan, jangankan peraturan MK, peraturan Mahkamah Agung saja itu selalu ada. Peraturan ini diundangkan pada tanggal dan memerintahkan untuk dicatat di lembaran negara atau berita. Ini blank semua. Dan itu mulai dari tahun 2003 sampai sekarang mereka lalai atau sengaja atau pakai dasar hukum apa kita nggak tahu. Padahal itu perintah undang-undang. Oh, jadi ini dengan begini jadi kelihatan bahwa Mahkamah Konstitusi juga bobrok, melanggar persoalan yang paling mendasar. Kalau ini dipersoalkan, itu semua hasil sidang kemarin itu menjadi tidak sah. Termasuk persidangan perkara 90 kan hukum acaranya ada peraturan tersendiri. Yang juga saya udah cek nggak diundangkan. Wah, ini jadi panjang ini kemana-mana. Ini semakin seru. Nah, ini saya ke Bung Jansen. Bung Jansen tadi sudah dijelaskan, TPD sudah menempuh jalan melaporkan ke Ombudsman. Kalau teman-teman muda, ini langkah berikutnya apa? Sejauh ini kita masih konsolidasi. Konsolidasi. Iya, untuk membuat. Sampai kapan nih konsolidasi? Secepatnya kita akan membuat gerakan dan juga teman-teman muda lainnya sudah menentukan akan melakukan gerakan. Tapi kita belum bisa mention kapan. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau saya usul begini, kekuatan anak muda ini di DPR sekarang kan sudah mulai didorong hak angket menuju impeachment. Jadi kalau kekuatan anak muda ini desak DPR supaya segera hak angket itu dilaksanakan dan konsolidasi untuk pemakzulan, itu lebih bagus. Karena pelanggaran terhadap konstitusi itu sudah ada.
Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 bahwa kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang harus merdeka itu sudah dilanggar dengan mempertahankan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah itu menjadi tidak bebas. Orang merasa tidak nyaman berperkara di situ sepanjang iparnya presiden masih di situ. Terutama perkara uji undang-undang. Itu selalu presiden menjadi pihak. Nah, tapi ini kalau kita bedah ya secara lebih luas gitu persoalannya. Kalau ini kan sekarang seolah-olah Anwar Usman ini menjadi pesakitan. Tapi kalau kita melihat gambaran secara umumnya, ini kan sebetulnya ada permainan besar. Permainan besar, dia jadi pintu masuk untuk. Jadi Anwar Usman ini hanya jadi salah satu korban perantara aja. Ya, seperti kemarin kan kita minta MK membentuk tim investigasi karena dia kan masih punya sisa waktu sampai tanggal 24 November. Bentuk tim investigasi, selidiki siapa pemain tangan dari luar yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sampai ke kursi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Karena pasti ada tangan dari luar yang masuk. Saya lihat dinamika di dalam risalah rapat permusyawaratan hakim perkara nomor 9091 tanggal 3 Oktober, itu dialog antara hakim-hakim Saldi Irsa, Arief Hidayat, Daniel dan lain-lain mengenai perkara ini kan pernah didaftar dan dicabut. Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi, perkara yang sudah dicabut tidak dapat dimasukkan lagi. Tetapi ini lolos, sudah dicabut, masuk lagi dan diterima. Lalu dalam dialog itu ditanya oleh Pak Saldi Irsa, Pak Arief Hidayat, kamu waktu mendaftar kembali itu siapa yang datang? Dia sebut ada 3 nama, ada nama saya sudah lupa. Dari 3 nama yang disebut itu ditanya lagi kepada kuasa hukumnya si pemohon. Di Jakarta ini kantor siapa? Dia bilang kami punya kantor perwakilan. Nah, jadi yang datang ke sini ini lawyer atau tidak? Oh tidak, itu kami punya suruhan aja. Itu aja udah salah. Kita di Jakarta ini misalnya saya suruh anak buah saya ini si Rohim atau siapa ke sana pasti ditolak. Dan kita juga nggak mau. Ini kan urus perkara orang, urusan pengacara kok nyuruh suruhan yang datang. Ya, itu diterima. Kemudian ditanya alamatnya di Jalan Budi Swadaya. Budi Swadaya ini di mana? Dia nggak tahu, dia bilang saya tidak ingat. Ternyata Budi Swadaya ini setelah saya selidiki, saya tahu siapa yang punya kantor. Ini siapa nih? Kalau saya hubungkan kantor dari prinsipal pemohon, orang tuanya, itu kantornya di Budi Swadaya. Oh, ini siapa ini? Budi Swadaya. Perlu disensor ya itu, Pak? Oh gitu. Iya. Nah, lalu ada juga informasi bahwa si pemohon ini tidak menandatangani Ya, permohonannya. jadi kalau dari fisik yang masuk itu tidak ada tanda tangannya. Jadi ini sebetulnya ini permohonan bodong ini kalau gitu. Karena permainannya tidak rapi. Tapi dia beruntung karena dia bilang pada waktu dia nyerahkan dalam bentuk apa sih elektronik itu ada tanda tangan. Oh, jadi sebetulnya informasi bahwa nggak ada tanda tangan itu nggak benar. Benar, memang dokumennya tidak ditandatangani, tapi dokumen lain yang masuk secara elektronik itu ada tanda tangannya. Ada tanda tangannya. Oh gitu ya. Oke, ini semakin nggak jelas saya lihat ini cerita perkara ini jadi banyak ininya. Tapi kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.